Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa kembali bersama Vinci Channel. Pagi ini kita akan merenungkan dari Injil Lukas 4 ayat 38 sampai dengan 44. Yesus mengunjungi rumah Simon dan menyembuhkan ibu mertua Simon yang sedang sakit. Setelah itu, orang-orang dari berbagai tempat membawa orang-orang yang sakit kepada Yesus. Dan dia menyembuhkan mereka dengan meletakkan tangannya pada setiap orang. Yesus juga mengusir roh-roh jahat dan banyak orang. Pada pagi hari berikutnya, Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Namun, orang-orang mencarinya dan mencoba menahannya agar tidak meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata bahwa dia harus memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah ke kota-kota lain juga, karena itulah tujuan kedatangannya. Jika kita sudah mendengar pada perenungan hari Senin kemarin pada video Vinci yang ke-14, kita sudah sedikit membahas tentang Yesus yang memerintahkan murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Jika kita cermati, ini sejalan dengan prinsip Yesus dalam bacaan Lukas pagi ini, bahwa Yesus memberikan contoh nyata bahwa panggilan untuk melayani dan memberitakan Injil mesti dilakukan secara luas di berbagai lokasi. Ini menjadi poin pertama dalam perenungan pagi ini. Lalu bagaimana cara memperluas area pelayanan kita? Apakah kita perlu aktif di berbagai komunitas rohani? Atau bahkan membuat komunitas rohani baru yang lebih besar? Membuat komunitas baru bisa menjadi pilihan jika kita merasa bahwa komunitas lama tidak memungkinkan kita untuk melayani dengan bebas dan efektif. Namun, sebelum mengambil langkah ini, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Antara lain, yang pertama, apakah tujuannya adalah untuk melayani lebih banyak orang, atau ada faktor lain yang mendorong keputusan ini? Pastikan bahwa motivasi tersebut selaras dengan kehendak Tuhan dan didasarkan pada keinginan untuk melayani dengan tulus. Yang kedua, sebelum membuat keputusan, cobalah berbicara dengan pimpinan atau anggota komunitas lama tentang hal ini. Yang ketiga, meminta petunjuk melalui doa. Alkitab menekankan pentingnya hikmat dan bimbingan Tuhan dalam mengambil keputusan. Dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah." Doa dan refleksi rohani akan membantu kita memahami apakah ini adalah langkah yang tepat. Jika setelah mempertimbangkan semua hal ini, kita merasa bahwa mendirikan komunitas baru adalah langkah yang tepat dan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka lakukanlah dengan keyakinan dan komitmen penuh. Ingatlah bahwa tujuan utama dari pelayanan adalah membawa lebih banyak orang lebih dekat kepada Tuhan dan memuliakan namanya. Mari kita lanjut poin yang kedua yang bisa kita ambil dari bacaan Injil pagi ini, yaitu tentang kekuatan dalam doa. Meskipun sibuk dengan pelayanan, Yesus menyempatkan diri untuk berdoa di tempat yang sunyi. Ini mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga hubungan dengan Tuhan melalui doa. Bahkan di tengah kesibukan sehari-hari pun,
Dengan senantiasa berdoa, kita memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18, Rasul Paulus mendorong kita untuk tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Berdoa membantu kita untuk menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan, terlepas dari seberapa sibuknya kita. Ini adalah waktu untuk mencari bimbingan, kekuatan, dan dukungan dari Tuhan. Apa yang bisa kita tarik kesimpulan pada perenungan pagi ini adalah berdoa, melayani sesama, dan memperluas jangkauan pelayanan rohani adalah 3 aspek yang saling berkaitan dan sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan berdoa, kita memelihara kedekatan dengan Tuhan dan tetap fokus pada kehendak-Nya yang merupakan dasar dari setiap pelayanan. Melayani sesama adalah manifestasi nyata dari kasih kita kepada Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa melayani orang lain adalah bagian penting dari kehidupan iman kita, mencerminkan kasih Tuhan kepada dunia. Melalui pelayanan, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik dan spiritual orang lain, tetapi juga membawa mereka lebih dekat kepada Kristus dan menjadi bukti nyata bahwa kita adalah murid Yesus sejati. Memperluas jangkauan pelayanan rohani adalah respon kita terhadap amanat agung Yesus dalam Matius 28 ayat 19, di mana kita diperintahkan untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini mengingatkan kita bahwa pelayanan kita tidak boleh terbatas pada lingkungan atau komunitas kita saja, tetapi harus menjangkau sebanyak mungkin orang, membawa kabar baik tentang keselamatan kepada seluruh dunia. Semoga kita senantiasa hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan menjadi saksi bagi kasih dan keselamatan yang Dia tawarkan kepada semua orang. Jangan lupa subscribe Vinci Channel. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.